Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nesaba, selamat datang di podcast Bincang Nesaba. Aku Ahmad Warga Davi, biasa dipanggil Davi. Di tema kita kali ini kita akan bahas salah satu ekstrakurikuler yang suka banget, yaitu ekstra band. Nah, ekstra band ini cocok banget buat kalian yang suka main musik, main alat musik, atau punya musisi, atau punya cita-cita jadi musisi. Dan di episode kali ini aku sudah bersama dengan salah satu anggota ekstra band, yaitu Afif. Yuk saya sering sapa. Halo Afif, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuzi Afif, biasa dipanggil Afif. Senang rasanya bisa diajak ngobrol di podcast ini bersama Kak Davi ya. Kami juga senang banget Afif bisa di sini. Afif, mungkin banyak para pendengar yang penasaran. Bisa cerita dulu nggak apa sih sebenarnya ekskul band di sekolah kita itu? Nah, ekstra band itu adalah ekstra untuk mengembangkan bakat dan minat siswa yang ingin belajar main musik atau instrumen, yaitu misal belajar gitar, bass, piano, ataupun vokal. Nah, di band sendiri juga tidak hanya belajar alat musik, butuh namanya kerjasama. Wah, menarik banget ya. Jadi bukan cuma sekedar latihan musik, tapi juga belajar teamwork. Ya, benar. Afif sendiri sudah berapa lama ikut ekskul band? Saya baru ikut ekstra band itu kalau nggak salah dari kelas 10 semester 2. Jadi kira-kira itu 1 tahun. Oh, berarti sebelumnya itu pernah ikut ekskul band juga dulu? Pernah dulu? Dulu SMP juga ikut, SD itu enggak. Oh, kalau SMP itu pernah kemana ya? Apanya? Jadi kayak pernah ke panggung apa ini? Kalau SMP pernah panggung tapi di luar sekolah, bukan dalam sekolah. Oh, berarti rekennya kayak ada klub gitu ya? Ya, lomba di luar sekolah. Maksudnya kayak ada bandnya gitu, band sendiri gitu? Ya, Pasti kan ada pengalamannya sih. Bisa cerita nggak pengalaman yang paling berkesan apa? pengalaman paling berkesan menurut saya, terutama di sekarang SMK Negeri 1 Manggil, yaitu waktu tampil perpisahan kelas 12. Aku mau tanya guys. Aku sendiri bagian apa? Kita tahu. Saya bagian gitar. Bagian kayak ritme atau bass? Bisa kadang gantian, misalnya di band saya gitarisnya ada 2. Kadang saya bisa rhythm, kadang saya bisa ngisi melodi. Boleh nggak ceritain pengalaman yang paling kayak kurang pas gitu, mesti kayak belum siap pas mau lomba? Kalau itu sih yang pertama, pengalaman pertama di SMK Negeri 1 Manggil yaitu perpisahan kelas 12. Nah, itu awal-awalnya saya sama teman-teman band saya itu rasanya gugup. Nah, waktu main itu lihat penonton kok kayak ikut nyanyi sama tepuk tangan gitu. Akhirnya saya sama teman saya itu jadi semangat, jadi gak gugup. Oh, jadi itu kayak pengalaman yang paling nagih itu gitu. Iya. Ada lagi? Ada lagi sih, kemarin sempat ikut lomba di Jombang. Gambar? Ya, Apa itu? Acara apa itu? acara festival musik rock. Musik. Ya, Oh, berarti genre kamu ini rock ya? ya menyesuaikan kadang pendamping saya nyuruh lagu ini ya itu genre rock atau apa yang lain. Oh gitu. Berarti aku sendiri ini udah lama ya di ikut band itu? Ya sudah lama, mulai dari SMP, SMK juga sekarang ikut. Boleh tau nggak? Awal pertama kali bisa main gitar itu kapan? Awal bisa main gitar saya itu ceritanya dari SD. Nah, dari SD itu saya waktu kecil itu main HP terus. Akhirnya ayah saya nyuruh untuk ikut les gitar. Nah, dari itu. Oh, dari situ. Apa itu? Kamu langsung bisa ke main gitar atau main kentrung dulu kayak ukulele dulu? Oh, kalau ukulele ya dulu waktu TK malah diberikan kentrung itu. Nah, terus SD baru belajar main gitar les. Oh, berarti mulai fase main gitarnya itu SMP itu ya? SD. Oh, SD. Oh
Oh ya, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya, kita sudah cek berikut ini ya. Oke semua, kembali lagi di podcast Bincang Nesaba. Kali ini kita akan melanjutkan sesi pertanyaan yang sempat tertunda tadi. Oke, pertanyaan pertama di segmen kedua. Kalau ngomongin ekskul pasti dari dunia latihan kan? Bisa cerita nggak? Biasanya gimana sih proses latihan kalian dari mulai milih lagu, bagi tugas instrumen sampai persiapan sebelum tampil? Oke, proses latihan ya. Kalau dulu sama sekarang itu beda. Jadi awal masuk ekstra itu saya latihannya itu hari Jumat aja. Nah kalau sekarang personilnya udah lengkap, latihannya itu nambah dari hari Jumat saja. Jadi Oh sudah, lengkap itu apa ya? jadi kan dulu kan masih belum terbentuk band ekstra. Sekarang lengkapnya itu udah Lengkapnya itu udah apa? Sudah satu band itu ya sudah ada saya, vokal, piano, bass, drum, itu lengkap jadi satu. Nah, sudah lengkap. Latihannya nambah dari hari Senin, Rabu, sama Jumat. Nah, kalau pembagian tugas itu sudah kesepakatan masing-masing. Misal saya sebagai gitar yang rhythm, yang satunya gitar itu sebagai melodi. Nah, kalau pemilihan lagu sih itu kadang kalau latihan itu biasanya lagu yang buat ngajarin alat musik aja, lagu yang biasa-biasa. Kalau mau tampil itu biasanya seminggu sebelum tampil itu latihannya setiap hari. Setiap hari. Iya. Oh, setiap hari itu berarti sekolah. Ya, sekolah-sekolah. Sampai jam berapa? Itu sampai mau maghrib. Iya, maghrib. Ternyata berbalik proses di balik penampilan. Ya emang nggak instan, tapi hasilnya bagi semua penonton berasa. Iya. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang gimana proses latihan dan persiapan kamu waktu di band. Sekarang kita mau tanya lagi nih tentang tantangan yang kamu hadapi dan apa yang kamu dapat selama di band. Oke, tantangan apa ya? Dari mulai tantangan dulu. Sempat kemarin waktu lomba di Jombang, nah itu ada satu problem. Gitar teman saya itu nggak nyala, nggak bunyi. Nah, saya kira itu kan pasti kalau nggak dari kabel jack atau alat musik yang efek atau sound. Ternyata yang error itu kabel jacknya. Dan kita kita itu kiranya errornya itu dari kabel jack kita sendiri. Nah ternyata yang error itu dari kabel jack yang dikasih ke panitia ke soundnya. Nah terus salahnya kita itu nggak langsung konfirmasi kalau yang error itu kabel jacknya dari panitia. Nah makanya itu waktu perform kita dikurangi nilainya karena itu. Soalnya tampil itu ada text plus dan text sound, nah itu ada batas waktunya. Nah kemarin waktu text sound itu batasnya 3 menit. Nah kita itu ngelebihi, makanya dikurangi. Iya. Nah kalau manfaat untuk band ya, yang pertama pastinya itu kita itu cari pengalaman. Nah yang kedua dari misal tampil yang kemarin-kemarin itu kita jadi bisa belajar dari pengalaman kemarin agar bisa tampil lebih baik lagi dari yang kemarin ke depannya. Kalau ngomongin ekskul pasti ada tantangan juga. Menurut aku tantangan terbesar yang pernah kamu dapat itu apa? Tantangan buat saya itu selain kalau mau tampil itu latihan setiap hari, tantangan terbesar saya itu tergantung dari kadang gini. Kemarin lomba di Jombang itu kan penontonnya itu cukup lumayan banyak. Nah, setelah latihan di lomba di Jombang, yang kedua di Surabaya itu ternyata lebih ramai dari Jombang. Tantangan terbesar saya itu kalau semakin banyak penonton itu saya itu semakin gugup ya. Nah, jadi kalau gugup itu juga bisa lupa chord, lupa bagian ini masuk pas kemana gitu. Pas di Surabaya itu awal manggung apa dong?
awal manggung sih saya ikut itu pertama itu di Jombang. Lalu yang kedua itu Surabaya. Berarti lebih banyak di Surabaya. Surabaya kami. Berarti tantangan terbesar yang pernah kamu alami di Surabaya. Surabaya karena yang nontonnya itu banyak. Nah, kalau manfaatnya buat kamu pribadi itu apa? Kalau manfaat pribadi, ya pertama saya itu senang soalnya saya menjalani hobi saya. Yang kedua, Oh, emang hobi dari kecil ya? ya hobi dari kecil. Nah, saya juga yang ikut ekstra musik juga suka ikut ekstra musik. Nah, yang kedua juga menambah pengalaman saya sendiri jadi musisi kayak tampil di lomba maupun di sekolah acara kejuruan kelas 12. Nah, yang ketiga manfaatnya yang ketiga itu kalau misal pun menang lombanya itu bisa membanggakan orang tua dan saya pun senang kalau menang lomba. Yang jelas kan buat nyari pengalaman juga. Ya benar pengalaman. Benar banget ini. Jadi ternyata ekskul bukan cuma soal main musik, Ya benar. tapi juga soal membanggakan karakter skill. Ya karakter dan skill dan kerjasama. Tapi kira-kira ada motivasi buat para yang mendengar podcast ini? Motivasi ya. Kalau menurut saya motivasinya itu ya lebih kalau latihan itu lebih tekun. Jadi misal kayak latihan itu ya usahakan semua personil itu hadir. Jadi misal kayak misal latihan yang nggak hadir itu seperti vokal atau drummer. Jadi orang personil. Nah, jadi kita itu mendingan cari hari yang semuanya itu bisa. Oh iya. Jadi lengkap semua itu kan baru enak. Nah, selain itu juga latihannya juga harus tekun. Kalau bisa waktu luang tuh latihan juga. Oke, semua kembali lagi di podcast bincangnya sama. Kita akan melanjutkan sesi pertanyaan yang seperti tadi. Oh ya, Fik. Tadi kan kita udah bahas tentang gimana proses latihan dan persiapan kamu waktu itu kan. Sekarang kita mau tanya nih, tantangan yang kamu hadapi dan manfaat yang kamu dapat selama di Kata Gigan itu apa? Oke, tantangan yang sudah saya jelaskan tadi itu juga buat pelajaran biar nggak diulang waktu tampil ke depannya, kayak agar terbiasa lagi di tampil berikutnya. Kalau apa tadi manfaat untuk diri sendiri? Manfaat untuk saya sendiri yaitu ya hobi saya, buat hobi saya juga senang ekstra brand itu sama ikut lomba-lomba dan juga misal kalau menang juga bisa membanggakan orang tua saya. Kalau mau ngomongin ekskul pasti ada tantangan juga kan. Menurut Afif tantangan terbesar yang pernah kamu dapat itu apa? Tantangan terbesar pernah waktu kemarin lomba di Jombang yang kemarin tadi itu. Jadi ceritanya itu sebelum main kan pasti ada cek sound ya. Cek sound itu dikasih waktu kami. Kalau lebih itu gimana? Kalau lebih itu bisa mengurangi nilai performnya. Oh, tidak gimana? Ya dari juri dikurangi. Nah, terus gitar teman saya itu nggak berbunyi, nggak nyala-nyala. Saya kira sama teman saya itu dari kabel cek teman saya yang error. Ternyata yang error itu kabel cek dari panitianya. Nah, salah kita itu nggak langsung konfirmasi, soalnya yang error itu kabel cek dari panitia bukan dari kabel cek teman saya. Nah, akhirnya dari juri itu langsung dikurangi nilainya, soalnya lebih dari 3 menit cek semuanya. Pernah nggak kayak lupa lirik gitu? Lupa lirik atau lupa chord saat tampil? Berarti kalau lupa lirik buat vokal ya. Iya. Lupa lirik itu kayaknya sih nggak pernah deh. Kalau salah masuk part lagunya itu pernah. Kalau lupa chord pun saya gitar biasanya pas juga kadang lupa chord itu juga pernah. Tapi kan
menurut aku ya, masalah paling kecil kan cuma lupa kopi kan. Kalau lupa lihat kan termasuk masalah besar Nah, ya. iya sih, benar. Pernah tapi nggak pernah. Nggak pernah, nggak pernah. Nah, kalau manfaatnya buat kamu sendiri itu apa? Ikut pasti ikut kayak band itu loh, apa kamu sendiri itu apa? Ya manfaat buat saya sendiri ikut band itu ya itu. Saya senang ikut ekstra musik. Yang kedua, menambah pengalaman saya daripada saya nggak ngapa-ngapain di rumah ya kan. Ini saya ikut ekstra musik dan ikut lomba-lomba, siapa tahu juga menang. Kalau menang kan bisa membanggakan orang tua saya, dapat sertifikat, juga dapat hadiah. Ya, gitu. Ya, aku pengen tanya gitu. Nah, dia paling besar yang kamu dapat itu berapa? Hadiah. Kalau hadiah sih belum pernah. Oh, belum. Pernah cuma dapat sertifikat itu ya dari coba gitu. Kayak tunai-tunai itu Belum masih sertifikat aja. menarik banget ya juga. Iya. Jadi actually bukan cuma soal main musik, tapi juga soal membangun karakter dan skill ya. Iya benar. Kira-kira ada nggak motivasi yang dapat kamu sampaikan buat orang-orang yang bekerja? Motivasi ya. Kalau saya sih kalau latihan juga harus kompak. Ya, misal kayak semua hadir, ada satu yang nggak hadir, vokal kayak atau yang lain. Nah, jadi itu kita itu nyari hari yang semuanya harus bisa gitu. Nah, kalau latihan pun juga nggak apa, goyang-goyang bercanda, harus sendiri juga latihannya harus tekun. Gitu. Nah, sebelum mau tampil lagi ya, kamu udah bawain satu lagu ya atau gimana? Malahan pernah ada yang 2 lagu, ada yang 3 lagu. Oh, gitu. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini ya, boleh nggak kita dengerin satu lagu favorit itu untuk kalau mau main itu. Oh boleh. Terserah ya. Yang pernah kemarin juga bawakan lagu. Iya. Pernah bawakan lagu dari Dewa 19 judulnya. Ah, coba coba. Oh, saya. Betanya apa? Intro sampai melodi. Melodi ya, intro itu ya gini pembukaan sebelum masuknya vokal. Nah, kalau Oh. melodi itu biasanya di tengah-tengah lagu kayak melodinya mirip-mirip gini. Oh, jadi kalau intro itu di Awal lagu sebelum masuknya. Sebelum masuk. Kalau melodi? Kalau melodi kadang di tengah-tengah ataupun mau akhir. kalau di akhir ya. Ya. Tapi kalau melodi itu yang hampir menyerupai yang lagu itu. Jadi kayak suaranya itu loh. Iya, nadanya itu ya sama seperti kayak vokal, cuma kan kalau melodi itu ya vokalnya diem, yang kayak ganti nyanyi itu ya melodi gitarnya. Main tidak coba. Yang tadi yang mau yang lain, Salah. yang lainnya juga. Oh yang tadi aja wis. Oh, sini. Kan semua ini katanya tahu yang di sini lagu ini. Coba aku untuk salah ya. Salah. Iya, salah. Belum pernah. Oh, belum pernah. Itu yang ngeliat. Ya, kita pernah dulu kan. Bisa. Hebat ya. Nah, biasa setahu perlu ya. Like intro Peter Pan itu biasanya kayak nyeting gitar gitu ya. Iya, itu intro legend itu buat nyetem gitar. Kamu yang tahu lagu ini? Ya. Bisa nggak kamu nyanyi?
dulu juga pernah lagu ini, tau lagu ini karena masuk di sini. Asik emang lagunya. Mantap. Iya.